Kepala-kepala suku juga harus taat dan patuh. Kalau memang misalkan kepala suku masih mau ikut, ya kita juga kan bisa bermain juga toh. Kita nih anak-anak muda ini siap juga. Begitu. Baik, kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya atau yang disingkat dengan FOPERA, saya selaku Ketua Umum FOPERA Papua Barat Daya bersama-sama dengan Sekretaris, Pengawas dan seluruh tim. Pada kesempatan sore hari ini kami memberikan apresiasi kepada Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu tugasnya adalah membentuk Majelis Rakyat Papua Barat Daya, yang mana tahapannya sementara sedang berjalan dan panselnya juga sudah terbentuk tingkat provinsi maupun juga tingkat kabupaten kota yang saat ini sedang melakukan penjaringan atau melakukan sosialisasi tentang tata cara perekrutmen atau tata cara mencalonkan diri sebagai anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya pada kesempatan ini kami dari FOPERA Papua Barat Daya mengingatkan kepada Pansel Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Daya tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, ya agar lebih selektif dan hati-hati dalam menerima para calon yang diusulkan dari masing-masing suku di Provinsi Papua Barat Daya. Di Provinsi Papua Barat Daya ini kan ada 7 suku asli di wilayah adat Doberai, yaitu suku Moi Maya di Raja Ampat, suku Moi Kling di wilayah Raja Ampat dan sebagian juga masuk di wilayah Kabupaten Sorong, suku Moi Klabra yang mendiami di sekitaran wilayah Klamono sampai dengan wilayah perbatasan Sorong Selatan. Ada juga suku Abun di wilayah Kabupaten Raja Ampat, di Kabupaten Tambrau. Kemudian suku Maibrat di wilayah Kabupaten Maibrat, suku Tehit di wilayah Temnabuan dan Sawyat, Kabupaten Sorong Selatan. Dan juga suku Ogit di wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang meliputi wilayah Imeko, Inarwatan, Metemani, dan Kokoda. Jadi Imeko ini sebenarnya bukan nama suku, tapi nama ikatan. Tapi kemudian hari ini menjadi familiar, dikenal dengan nama Imeko. Sehingga pada kesempatan ini juga kami harus mengingatkan Pansel harus selektif. Ya, karena hari ini MRP ini yang kami dengar ini kemudian banyak sudah orang yang melirik ke sana. Ya takutnya jangan sampai ada orang-orang yang terkesan aspal. Asli tapi palsu identitasnya, yang bukan orang asli Papua, ya. Jangan sampai itu terjadi. Pengalaman di Provinsi Papua Barat pada seleksi MRP 2017 itu, ada orang-orang yang sudah ditetapkan dan dilantik, tapi ternyata dia bukan dari wilayah adat Doberai dan Bomberai. Kemudian, ya suku-suku asli dari wilayah adat ini melakukan gugatan sampai kepada gugatan perdata. Dan pada akhirnya pemerintah itu dikalahkan oleh teman-teman yang merasa diri dirugikan dari wilayah adat asli ini. Sehingga ya diperintahkan untuk harus dilakukan pelantikan ulang, pembatalan SK dan kemudian dilakukan pelantikan ulang. Dan inilah yang jangan sampai terjadi lagi di Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga kami berharap untuk pansel ini harus selektif, ya. Harus hati-hati juga, ya. Dan kemudian juga saya ingatkan juga kepada seluruh
para kepala suku di wilayah 7 suku ini. Ya, ini momentum 2023 MRP, nanti ada DPR Ocus, dan juga nanti ada pemilu kada gubernur, ya, wakil gubernur. Ya, pimpinan-pimpinan 7 suku ini dan sub-sub sukunya, ya, kami sampaikan bahwa jangan ada yang kemudian ya mungkin diboncengi oleh kepentingan politik atau diboncengi oleh uang karena finansial yang begitu banyak berikan, kemudian mereka akan melakukan semacam ada pengakuan dadakan terhadap orang asli Papua, orang non Papua yang kemudian diakui sebagai orang asli Papua. Dan itu jangan sampai terjadi di Papua Barat Daya. Kami tidak akan tinggal diam, ya. Kami minta untuk saudara-saudara ya yang non Papua menghargai ini wilayah adat kami, ya. Saudara boleh datang jadi apa saja di sini, silahkan. Ya, kami tidak mempersoalkan, welcome. Karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi saudara-saudara juga harus menghargai produk negara yang namanya Undang-Undang 21 tahun 2021, Junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Negara ini sudah memberikan kewenangan kepada orang asli Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Negara ini sangat luar biasa. Hidup di negara lain ini agak susah untuk mendapat keistimewaan begini. Tapi Republik Indonesia ini memberikan kekhususan kepada orang asli Papua. Khususnya kita yang ada di wilayah Papua Barat dan juga Papua Barat Daya, tapi juga di wilayah-wilayah lain di tanah Papua. Ya, kekhususan ini tidak ada di wilayah lain. Jangankan Sulawesi, Kalimantan, yang terlalu jauh, Maluku yang dekat saya juga tidak ada kekhususan ini. Ya, sehingga saudara-saudara yang sebagai tokoh atau kepala-kepala suku, sub-sub suku di 7 suku ini, ya, kami generasi muda ini mau beritahu, ya, kepada para pimpinan-pimpinan suku untuk harus tegak lurus menjaga wilayah adat kita ini dengan baik. Jangan sekali-sekali kemudian memberikan kesempatan kepada orang yang bukan orang asli Papua, ya, dalam pengakuan mereka sebagai orang Papua. Itu tidak boleh, ya. Negara ini sudah berikan kewenangan kepada kita. Kepala-kepala suku juga harus taat dan patuh. Kalau memang misalkan kepala suku masih mau ikut, ya kita juga kan bisa bermain juga toh. Kita ini anak-anak muda ini siap juga. Begitu. Dengan cara kita, ya. Jadi kami bukan mengancam kepala-kepala suku, tapi kami memberikan ultimatum, ya, supaya semua taat kepada Undang-Undang Ocus. Ini wilayah adat kita, ya. Ini wilayah adat kita. Tidak boleh lagi ada orang lain, ada siapapun datang di tempat ini, ya, untuk mengakui dirinya sebagai orang asli Papua. Ya, khusus juga kepada saudara-saudara kita, ya, orang asli Papua di luar dari wilayah adat Doberai yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Saudara-saudara juga adalah orang asli Papua, mempunyai hak di wilayah ini. Tetapi terkhusus dalam hak afirmasi yang diatur dalam Ocus, hak adat itu adalah milik, ya, milik 7 suku asli yang ada di wilayah adat ini. Sehingga tidak boleh lagi ada yang kemudian memaksakan diri atau melegitimasi dirinya bahwa dia adalah anak adat di wilayah sini. Ya, alam di sini yang akan seleksi. Tuhan juga turut ikut menyeleksi bahwa siapa yang asli dan siapa yang palsu. Ya, kita juga harus menjaga itu supaya hidup kita di Provinsi Papua Barat Daya ini hidup dalam kerukunan, keberagaman, kebinekaan, dalam semangat Undang-Undang Otonomi Khusus, tapi semangat Pancasila. Ya, jadi itu pesan-pesan kami juga kepada Pansel supaya mungkin Pansel lebih berhati-hati, ya. Pansel lebih berhati-hati karena dalam Pansel MRP ini lebih berhati-hati. Karena MRP ini kan hanya ada 3 unsur saja. Unsur adat, unsur agama, unsur perempuan. Pansel MRP ini akan bekerja untuk menjaring dan menetapkan, menyeleksi 33 orang anggota MRP yang memenuhi syarat dan layak untuk menduduki sebagai anggota MRP 2023
dan sampai dengan 2028. Terima kasih.